Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abdullah bin Sayyad, seorang anak remaja Yahudi Arab yang mengaku menerima ilham. Dia memiliki kemampuan yang orang biasa tidak memilikinya. Ia dilahirkan dari keluarga Arab beragama Yahudi yang tinggal di Madinah. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, ia masih kanak-kanak. Sejak masih bayi, Ibnu Sayyad memiliki kelainan-kelainan. Ibunya mengandung Ibnu Sayyad selama 12 bulan. Ketika lahir matanya buta sebelah dan dia sudah berkhitan. Dia juga memiliki keanehan-keanehan lainnya. Dia dianggap memiliki ciri-ciri Dajjal seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tersebar berita di penjuru Madinah bahwa dialah Dajjal. Nabi pernah mengutus Abu Dzar untuk menemui ibu Ibnu Sayyad. Dikatakan bahwa ibunya mengandung selama 12 bulan dan tangisannya seperti tangisan bayi berumur 1 bulan. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pergi bersama Nabi dalam satu rombongan menemui Ibnu Sayyad. Nabi menemukannya sedang bermain bersama teman-temannya di dekat benteng Bani Maghallah. Ketika itu Ibnu Sayyad berusia sekitar 15 tahun. Ia tidak merasakan kedatangan Rasulullah SAW sampai beliau menekuk punggungnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Ibnu Sayyad pun menoleh kepada Nabi dan menyahut, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang ummi." Lalu ia balik bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Rasulullah SAW tak mau mengakui dan menjawab, "Aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya." Rasulullah lantas bertanya kembali kepadanya, "Apa yang engkau lihat?" Ibnu Sayyad menjawab, "Aku didatangi oleh seorang yang jujur dan seorang yang pendusta." Rasulullah pun memotong pembicaraan itu. "Sosokmu meragukan." Rasulullah SAW melanjutkan, "Aku menyimpan sesuatu darimu." Ibnu Sayyad menjawab, "Yang engkau simpan itu adalah kata duh." Rasulullah pun menyahut, "Diam, kemampuanmu tidak bisa mencapainya." Hadrat Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya." Nabi pun bersabda, "Jika benar bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal, maka engkau tidak bisa membunuhnya." Nabi melanjutkan lagi, "Jika ia bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya engkau membunuhnya." Dalam riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Nabi memberitahu kepada Umar bahwa yang dapat membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa. Dan jika ia bukan Dajjal, maka Umar tidak berhak membunuh seseorang yang ada di dalam perjanjian. Ketika sudah dewasa, Ibnu Sayyad memeluk Islam sepeninggal Nabi. Suatu ketika ia pergi beserta Abu Sa'id dalam suatu perjalanan ke Mekah. Ibnu Sayyad mendengar apa-apa yang dibicarakan orang-orang tentangnya. Ia merasa sangat terluka karenanya. Dia membela diri bahwa dia bukanlah Dajjal dan berhujah bahwa yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Dajjal tidak sesuai dengan keadaannya. Ibnu Sayyad mengatakan, "Wahai Abu Sa'id, siapakah yang tidak mengetahui hadis Rasulullah SAW? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari kalian, wahai orang-orang Ansar. Bukankah engkau orang yang paling mengetahui hadis Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah telah bersabda, 'Dia Dajjal adalah orang kafir, sementara aku adalah seorang muslim'? Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa dia Dajjal adalah orang yang tidak memiliki anak, sementara aku telah meninggalkan anak-anakku di Madinah? Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa dia atau Dajjal tidak akan pernah memasuki Madinah dan Mekah, sementara aku datang dari Madinah menuju Mekah?" Jadi Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal meskipun ada beberapa ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal yang terdapat pada dirinya. Bahkan putranya yaitu Umarah bin Abdullah bin Sayyad adalah seorang tabi'in yang terkemuka, menjadi tokoh panutan di kalangan ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Hikmah apa yang dapat kita petik dari kisah malang yang dialami oleh Ibnu Sayyad ini? Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa nubuatan-nubuatan atau kabar gaib atau ramalan mengenai Dajjal menghendaki adanya takwil. Ketika Hadrat Umar mengatakan terhadap Ibnu Sayyad bahwa ia Dajjal, Rasulullah tidak melarangnya, padahal beliau SAW sendiri telah menggambarkan
ciri-ciri khas Dajjal yang diantaranya pada dahinya tertulis kata kafir, ia akan bermata picak dan ia tidak akan dapat masuk ke Madinah dan lain sebagainya. Ketika ciri khas tersebut tidak terdapat pada diri Ibnu Sayyad, makanya tidak picak, dan jangankan orang lain, bahkan Rasulullah sendiri pun tidak melihat tulisan kata kafir pada dahinya. Dan ia juga berada di Madinah dan juga bisa masuk ke Mekah. Andai kata semua nubuatan berkenaan dengan Dajjal akan menjadi genap dalam bentuk harfiah atau apa adanya seperti yang dinubuatkan, maka mengapa Rasulullah SAW menunjukkan keraguan mengenai diri Ibnu Sayyad? Adanya kenyataan bahwa beliau SAW tidak menyangkal perkataan Umar dan bahkan menunjukkan keraguan, tidaklah berarti bahwa Rasulullah menganggap kerangka pikiran bahwa pertanda-pertanda yang dinubuatkan berkenaan dengan Dajjal itu tidak akan menjadi genap secara harfiah, melainkan nubuatan itu akan mengambil bentuk lain. Rasulullah SAW telah menetapkan nubuatan-nubuatan tentang Dajjal itu menghendaki adanya takbir. Maka kita tidak bisa berpaling dari kenyataan-kenyataan yang terjadi dan hanya berpegang pada kata-kata semata tanpa memperhatikan arti dan maksudnya. Jadi, memahami sebuah nubuatan atau kabar gaib atau sebuah ramalan tidak bisa dipahami secara letterlek atau apa adanya seperti apa yang tertulis. Pasti ada makna-makna lain yang terkandung di dalamnya, sehingga sesuai dengan substansi atau apa yang dimaksud dari nubuatan itu. Semoga kita terhindar dari kekeliruan dalam memahami nubuatan-nubuatan tentang Dajjal khususnya, dan nubuatan-nubuatan lain tentang akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.